Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Staf hotel sedang menjelaskan keberadaan tamunya yang ingin ditemui Kapten Stridham. Sang staf menjelaskan jika arus kolam renang yang terhubung langsung dari air terjun ini saat ini arusnya 20 km per jam dan hanya dikhususkan untuk satu tamu ini. Dia terlihat amat menikmati berenang di dalamnya. Gak lain dan gak bukan dialah Yujiro Hanma. Stridham menceritakan bahwa Baki berhasil menang melawan cangcorang 100 kilo imajinasinya. Sebuah bakat seni bela diri yang dipuji istimewa olehnya. Namun Yujiro punya pandangan lain. Mau sebesar apapun imajinasinya, musuh itu takkan pernah melukainya. Lanjut ke siaran pers Amerika, yang saat ini kota Dallas sedang mengadakan parade di mana dulunya di tempat yang sama Presiden Amerika John F. Kennedy ditembak oleh seorang tak dikenal. Hingga saat parade dimulai dan di titik yang sama Presiden Bush diculik oleh seorang pemuda Asia dan mengurungnya di resto sekitaran sana. Presiden pun ngasih tahu risiko apa yang akan Baki terima karena ulahnya ini. Namun karena memang tujuan Baki adalah untuk ditangkap, maka dia nggak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi dia meminta untuk dipenjara di bagian Arizona, di mana tempat Oliva ditahan juga. Sang presiden yang nggak mau ambil resiko dengan mempertaruhkan nyawanya, akhirnya menyetujui permintaan Baki. Setelah melewati berbagai proses, akhirnya Baki resmi menjadi tahanan di Arizona. Penjagaan dan awal penerimaannya sebagai tahanan melewati proses yang amat rumit. Hingga salah satu alasannya yang ingin bertemu dengan Oliva diketahui oleh Pak Solipi. Akhirnya dia diantarkan untuk menemuinya. Oliva ditempatkan terpisah dan khusus dari narapidana lainnya. Hingga saat dia tiba di depan singgasana Oliva, Baki tercengang karena perbedaan fasilitas yang amat jomplang dari yang dilewati sebelumnya. Dan tanpa diduga, Oliva sendiri yang akhirnya menyambut Baki. Oliva juga sudah mengetahui maksud kedatangan Baki adalah untuk menjadi lawan tanding baginya, karena Baki akan melawan Yujiro Hanma nantinya. Namun Oliva memperingatkan jika dirinya adalah yang nomor satu di penjara itu. Sebagai pemula, nggak sopan rasanya jika Baki langsung bertemu dirinya. Baki yang merasa udah nggak pemula lagi dengan segera memberi hantaman pertamanya untuk Oliva. Tanpa luka, Oliva memberitahu akan melawan orang terkuat nomor 2 minggu depan. Untuk itu, Baki diminta melawannya dulu malam ini. Di antar sipir penjara, Baki memasuki kamar yang dimaksud. Welcome, Mr. Baki. 俺と戦ってくれ。今の俺にはそれが必要なんだ。バキよ。俺はここのナンバーワンだぜ。ごめん。Ma, Baki yang bingung disambut Iron Michael, yang buatnya makin terkejut meskipun dia juara dunia dalam tinjunya, nyatanya dalam pertarungan penjara 10 besar pun nggak mampu ditembusnya. Diperingatkan kakek tua agar mereka nggak berisik, akhirnya Baki nurut saja. Bunyi alarm pagi membangunkan semua napi. Baki terkejut, seorang raksasa menemuinya. Namun faktanya, dia membangunkan orang terkuat kedua yang dimaksud. Dia pun menyapa Baki dan memuji aksinya yang menantang maut itu. Sempat basa-basi, akhirnya tanpa ragu pria itu ditantang Baki. Belum sempat meladeni, sipir penjara marah-marah karena mereka nggak mengikuti instruksi. Hingga mereka dibariskan bak militer, lalu dipaksa mengikuti arahan sipir penjara. Kalau berontak, siap-siap aja ditembak tanpa aba-aba. Tapi aturan itu nggak berlaku buat si nomor 2. Dengan mudahnya, larangan itu dilanggarnya. Hingga ketika makan pun, nomor 2 juga dapat hidangan istimewa. Bahkan saat sipir mengganti senjatanya pun, Doi dengan teliti mengetahuinya. Dan kini, pria yang duduk di seberang nomor 2 berniat menantangnya. Gak main-main, dia merupakan juara sumo di negaranya.
Kemudian beralih ke pertarungan campuran yang langsung menjadikannya juara di Jepang dan Amerika berkat kekuatan besarnya. Dia membuka pembicaraan dengan langsung meremehkan nomor 2, dan akhirnya nomor 2 pun meladeni kemauannya. Diambilnya senjata dengan cepat dari sipir penjara, ditantang juara sumo untuk menembaknya, tapi tiba-tiba padahal nggak mengikuti seni bela diri apapun, nyatanya dengan pede, si nomor 2 nantangin sumo si juaranya. Segera, pertandingan dimulai. Diawasi para sipir yang khawatir, pesumo nyatanya nggak kuat ngangkat nomor 2, dan langsung dikonter dengan tepakan telinga dan pintiran yang ngebuatnya langsung tumbang. Dan kalah saat itu juga. Nggak terima dan coba ngelawan lagi, namun akhirnya dia tersungkur untuk kedua kali. Dan dengan santainya, si nomor 2 milih untuk pergi, sambil nyebat hasil malak dari Pak Solipi. Naas bagi sang juara karena harus dieksekusi. Balik lagi ke ruang makan, dia menyapa Baki yang menunggunya. Rupanya julukan 2 artinya dia generasi kedua yang jadi penguasa. Dia dan yang lain mengaku nggak suka dengan cara generasi pertama berkuasa. Wajar aja, karena Oliva dan Bos sama-sama orang Amerika. Lalu tiba-tiba Solipi mukul Baki dan dengan mudah tongkat itu dibuat mainan olehnya. Sebelum akhirnya Baki ditangkap dan diasingkan. Hingga tiba kakek yang senantiasa menjadi teman dan memberinya makan. Dia pun menceritakan bahwa si nomor 2 merupakan presiden dari negeri rahasia. Berawal dari negara kecil yang berpenghuni tak lebih dari 20.000 jiwa, Jun Guevara yang merupakan perompak mulai melihat kesenjangan di kotanya. Dia melihat uang dan kuasa selalu dimiliki orang-orang kaya, dan penduduk biasa sepertinya hanya akan meranah dan menjadi budak bagi mereka. Kapitalisme telah merasuk dan merusak tatanan budaya daerahnya. Dia pun berambisi memerdekakan pulau tempat tinggalnya. Didukung sang kakek yang sedari kecil melatihnya, dia mulai melatih anggotanya dengan melarang senjata dan mengandalkan seluruh indera anggota tubuhnya. Meskipun pasti nanti luka-luka, namun semangat mereka nggak ada matinya hingga mereka siap menjalankan misi. Tapi karena masih teramat muda, banyak rakyat yang meragukan dan orang yang paling benci terhadapnya adalah George Bush, sang presiden Amerika. Dia berpendapat jika pulau kecil itu hanya perlu dikirimkan kapal induk perangnya, maka akan rata semua. Tapi Deputi James coba ngasih pendapat bahwa kemerdekaan itu tuh harus dihormati. Namun Bush menganggap bahwa itu adalah pembelotan terhadap negaranya dan mengutus untuk segera mengirim pasukan. Pernyataan itu pun didukung penuh oleh Menteri Rai, dan dengan semangat Menteri Pertahanan menyiapkan pasukan hari itu juga. Tapi faktanya, Camomile Lesson yang merupakan pengawal pribadinya melakukan pemberontakan di tengah-tengah acara. Dia merupakan rakyat asli pulau itu. Mereka hanya ingin kemerdekaan sederhana tanpa diganggu siapapun. Dia menerangkan, ada 2 anggota yang telah dikirimkan ke 50 negara bagian. Mereka bisa mengambil alih apapun yang mereka mau. Dan kini siaran langsung ditunjukkan Guevara yang sedang berada di kediaman Presiden Bush. Dia nunjukin detail rumah dan keluarga yang sedang berada di bawah tekanan kuasanya. Mereka nggak minta aneh-aneh. Selama hak mereka nggak dilanggar, maka keselamatan mereka pun terjamin. Hingga akhirnya kemerdekaan didapatkan untuk wilayahnya. Namun soal dipenjaranya Guevara adalah karena sejatinya dia ingin menyingkirkan biskuit Oliva. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.